Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda akses melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugrah.net. Ya pemirsa sekalian, hari ini ada suatu topik yang spesial yang kami sudah siapkan buat Anda, yaitu Church Makeover bagian yang ke-39. Wow, luar biasa banget ya Deb ya. Jadi Tuhan itu luar biasa baik, dan kita tahu bahwa Anugerah Ministry selama ini banyak sekali berpartner dengan gereja-gereja yang ada di daerah-daerah terpencil, dan kemudian kami membantu menjadi fasilitator dan alat daripada kerajaan surga untuk membantu memperlengkapi gereja-gereja itu, terutama dalam memakeover bangunan dan fasilitas mereka supaya mereka dapat menjadi lebih efektif bagi kerajaan surga. Betul ya? Church Makeover bagian yang ke-39 ini tepatnya di gereja GSPDI Philadelphia, Kayu Tanam di Kalimantan Barat. Yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Anton dan istrinya Ibu Kustina. Nah pemirsa tentunya ingin tahu kan seperti apa kisahnya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita simak satu tayangan yang berikut ini. Pendeta Anton Arman lahir di Surabaya tahun 1949. Tahun 1987 beliau memutuskan pindah ke Kalimantan. Ia berharap mendapat penghasilan lebih untuk penghidupan yang lebih baik bersama istrinya Kustina. Tapi justru Tuhan memiliki kehendak lain. Di Kalimantan Barat inilah Pendeta Anton mendapat kerinduan untuk melayani Tuhan. Meskipun mereka bukan orang asli Kalimantan, namun Tuhan memberikan panggilan bagi mereka untuk melayani di tempat tersebut. Untuk terus menjalankan pekerjaan Tuhan dan menghidupi keluarga, mereka membutuhkan dana. Namun mereka tidak mau menyerah terhadap keadaan. Suami istri ini melayani Tuhan sambil berjualan kerupuk. Dari hasil penjualan inilah yang digunakan untuk penghidupan dan mendanai pelayanan mereka. Bagaimana kisah perjuangan mereka? Nantikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Di Jawa pun pembantu itu besar gajinya lah. Di Kalimantan pembantu kok hanya segini. Toh masakan orang banyak. Ini masak itu berat loh Pak. Saya bilang gitu. Ini hanya beli sabun gitu. Ya pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa setiap Good News Program adalah episode yang kami persiapkan dengan baik. Dan tentunya untuk episode kali ini juga kami pikirkan dengan masak dan persiapkan dengan sangat baik sehingga jadi berkat buat Anda. Nah di tengah-tengah kita dalam episode Church Makeover ke-39 ada satu pasang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Anton bersama dengan istrinya Ibu Kustina. Silakan Deb. Shalom Pak Anton. Shalom Ibu Kustina. Selamat datang di Jakarta. Amin. Kemarin dari Kalimantan Barat ya? Iya. Bagaimana perjalanannya? Sangat luar biasa. Tapi bukan pertama kali datang Jakarta kan? Udah 2 kali ini. 2 kali ini. Ya. Oke. Nah, bisa ceritakan dulu tentang keluarganya. Bapak Ibu menikah sudah berapa lama? Saya menikah tahun 80. Tahun 80. Iya. Anaknya berapa? 3. Waktu di
Di Jawa 1. Terus masuk di Kalimantan Barat ditambah 2 jadi 3. Oh, 1 tambah 2 3. Asalnya pundi toh Pak? Bisa cerita. Asal saya Surabaya, Jawa Timur. Oh, sama-sama rek Surabaya Pak. Ini Pacitan. Ibu Pacitan. Terkenal jeruknya itu ya. Jadi ini ceritanya transmigrasi gitu. Betul. Ke Kalimantan Barat. Iya. Oh ya. Tahun berapa transmigrasinya? Saya tinggalkan kota Surabaya pada tahun 86. 86. Iya. Oke. Akhirnya masuk ke Kalimantan Barat 87. Nah, apa yang membuat Bapak waktu itu kok ninggalin kota Surabaya pindah ke Kalimantan? Saya dulu kan kontraktor PT Utama Karya bidang lapangan, Pak. Jadi khusus membangun gedung-gedung tingkat tinggi seperti jembatan layang, itu kerjaan saya. Tapi khusus betonnya saja, gitu. Terus. Nah setelah itu terakhir saya mengerjakan gedung perhubungan Surabaya. Ya. Nah setelah habis tender, ya kita tidak punya pekerjaan. Akhirnya saya rindu mencari lebih besar lagi. Ya. Melantau ke Kalimantan. Oke, jadi waktu pindah ke Kalimantan Barat tahun 87 ya? Iya. Itu tujuannya untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Betul. Besar. Untuk masa depan yang lebih baik gitu ya. Iya. Tapi nggak taunya di Kalimantan Barat malah Jadi hamba Tuhan. Ya. nah itu piye ceritanya? Ceritanya sebenarnya ya, bapaknya satu kali waktu nikah sama saya itu di Kota Madia, tingkat 1 ya. Jadi bapaknya bilang, udah saya keluar dari Kota Madia, saya jadi pemborong aja. Dia langsung jadi pemborong. Akhirnya gini, saya ini diajak ke Kalimantan ini sebenarnya ndak mimpi, ndak terpikir. Loh, ngapain Pak ke Kalimantan gitu? Sudah di sini kan pekerjaan sulit, lebih baik saya pemborong, di sana masih banyak borongan. Saya pintar besi-besi ini kan udah tahu Ibu ngantar ke sana ke sini. Akhirnya saya diajak ke Kalimantan. Saya ini maunya cari makan yang bermegah, misalnya beli rumah yang megah, maunya cari itu. Tapi nyatanya saya enggak ada ongkos untuk Kalimantan Barat. Jadi bapaknya udah begini aja, saya nulis, ini ada jembatan yang dari Tramigasi. Loh saya enggak bisa apa-apa, bapaknya pun tani enggak bisa. Akhirnya udahlah pokoknya nulis saja untuk jembatan. Di sana itu hanya 1 bulan, saya diajak ke Anjungan begitu. Di Anjungan tuh borong, istilahnya borong. Akhirnya lho Pak, borong pekerjaan ini aslinya pekerjaan apa? Ada pendeta yang dari Nias. Oh Pak Anton, ikut aja di Anjungan, ada proyek besar. Nanti Bapak dapat banyak duit gitu. Oh, saya ditinggalkan 1 minggu. Bapaknya langsung kerja di sana, saya diambil. Akhirnya apa yang dibuat? Kerjaan itu bukan kerjaan duniawi, tetapi pekerjaan Tuhan yang mulia. Saya ditampung di situ, disuruh masak. Bapaknya nguling-nguling apa-apa yang dikerjakan. Jadi saya bilang, loh Pak, ini pekerjaan apa ya? Ini dibilang sama pimpinan saya itu namanya Om Tambunan, ini pekerjaan Tuhan gitu. Pokoknya Ibu ini nanti bangun di sini pastori, gereja, ruang dapur gitu. Oh, jadi saya membantu di sini gitu. Sebenarnya saya enggak mau membantu. Misalnya saya mau dagang yang luar biasa gitu. Akhirnya saya disuruh masak-masakan orang banyak ya. Namanya saya dari Jawa udah orang bekas warung gitu, jual-jualan gitu. Ya saya bisa aja yang apa dikerjakan di situ saya bisa gitu. Akhirnya ditampung. Oh Ibu Anton jadi staf sini aja sama Pak Anton gitu. Akhirnya puji Tuhan, saya ini 1 minggu hanya digaji 7.500. Tahun berapa itu Bu? Tahun 87. 87. Iya, saya bilang loh Pak, saya pembantu. Di Jawa pun pembantu itu besar gajinya. Lah di Kalimantan pembantu kok hanya segini, toh masakan orang banyak. Ini masak itu berat loh Pak, saya bilang gitu. Ini hanya beli sabun gitu. Hanya sama beli bedak, enggak cukup gitu. Oh,
saya langsung gini Bu, oh udahlah enggak apa, saya belum mengerti bagaimana puji Tuhan, enggak ngerti mengucap syukur, enggak mengerti. Saya kerjakan, setia. Nanti saya pulang ke Jawa ini bawa bekal banyak, soalnya pimpinan saya pasti ngasih keuangan gitu ya. Ini kesaksian nyata, saya itu akhirnya disuruh sana, disuruh sini sama pimpinan saya. Sampai saya tuh kadang-kadang enggak boleh tidur. Harus kerja, kamu ikut, enggak boleh enggak dibolehkan apa? Enggak boleh tidur malam apa tidur siang? Enggak boleh tidur siang, enggak boleh. Malam pun harus terbatas, ngasih makan orang yang seminar, orang anak sekolah. Apa ini, sekolah Alkitab? Alkitab, sekolah Alkitab. Jadi pada waktu itu, saya tidak mengerti kan, diserai 4 unit bangunan. Ya. Siapa pemborongnya? Jadi saya kerjakan. Nah setelah selesai bangunan itu 1 tahun lebih 2 bulan, pengawas itu bilang, Pak Anton harus sekolah. Saya jawab, sekolah apa? Saya sudah punya ijazah saya. Itu. Enggak, Pak Anton harus sekolah. Saya tidak mengerti. Akhirnya besok saya dikasih celana hitam, baju putih, dikasih buku yang 2 tebalnya itu, nggak tahu Alkitab. Jadi itu momen Bapak menerima panggilan Tuhan? Iya. Oh gitu. Jadi tahun 1987 mulai dari mau menjadi pemborong, pindah dari kota asal ke Kalimantan Barat. Ternyata di sana diterima oleh proyek yang sangat besar. Ladang sudah menguning rupanya. Dan kemudian sampai akhirnya dalam tanda kutip nggak ngerti akhirnya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab yang saya bangun itu sekolah Alkitab. Oke. Jadi ini akan jadi berkat. Ini nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam tentang perjalanan kehidupan Bapak dan Ibu. Akan jadi berkat ya. Silakan deh. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Tiang depan itu sudah putus dengan batakonya. Kan dari kayu kan. Jadi putus agak miring ke depan. Spicy wing, so good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Namun demikian terkadang pada waktu kita memulai melayaninya, kita nggak pernah berpikir sebelumnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah di tengah-tengah kita hari ini ada satu pasang hamba Tuhan yang mengalami hal itu ya Dep ya. Silakan Dep. Nah setelah transmigrasi bukannya jadi kontraktor malah sekolah Alkitab. Lalu bagaimana ceritanya sampai Bapak bisa mulai penggembalaan? Iya. Di Alkitab kalau di penghujung penamatan biasanya kan dikasih waktu 3 hari untuk berdoa. Nah setelah berdoa lalu saya mencoba mempraktekkan apa yang ada di Alkitab itu benar apa tidak. Setelah itu saya baca ayat saya lupa dikatakan bahwa burung pipit aja dipelihara. Itu yang sambil. Ya. Jadi peran saya masa saya nggak dipelihara. Nah, saya mencoba mempraktekkan apa yang difirman Tuhan, betul. Jadi saya merintis di desa Kayu Tanam dan dapatlah satu keluarga. Awalnya kayu bulat saya bangun dengan atap rumbia tahun 90-an. Nah, masuk ke 2004, puji Tuhan, kita sudah bisa memakai tempat ibadah yang, ya saya katakan setengah layak lah. Setengah layak itu kayak apa Pak? Jadi atapnya sudah seng Bu.
Udah seng dindingnya, bataku. Saya yang ngerjakan sendiri, yang masang sendiri, istri yang bantu. Dulu kontraktor kok ya? Iya. Nah, ini tentunya kalau di daerah kecil atau pedalaman waktu itu sepi banget ya? Sepi sekali. Pedalaman Kalimantan Barat ya? Sepi sekali. Sepi sekali ya? Dan itu berarti menjangkau ke orang-orang suku Dayak? Iya. Betul, oke. Jadi jemaat saya 99% budaya Dayak semua. Oke. Dan ada nggak resistensi atau kesukaran yang waktu itu dihadapi selain kesepian tadi ini dan ketidak ada apa-apaan ini? Banyak. Ya sangat banyak sekali, Pak. Kalau berbicara kesaksian, mungkin misalnya besok pagi nggak habis-habis, Pak ya. Tapi, ada nggak yang paling Bapak ingat, yang wow gitu, yang membuat Bapak kaget kok bisa terjadi, Tuhan bergerak nyata dengan cara seperti itu misalnya? Kesepian. Ya. Jadi saya saksikan dukanya dulu, Pak ya. Ya. Pernah kami mengalami tidak bisa makan. Karena jemaat masih belum bisa belajar memberi. Jadi setiap hari kami makan singkong itu dicincang, direbus, dijemur, kalau bahasa Jawanya gaplek. Yeah. Oh ya. Gaplek. Nah, jadi saya makan gaplek sama istri, daun singkong itu kita buat sayurnya. Iya. Yeah. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya punya kerinduan, Tuhan, masa saya begini terus Tuhan? Akhirnya Tuhan tunjukkan saya bahwa ada bukit di pinggir jalan. Yeah. Kosong. Setiap saya lewat, saya katakan, Tuhan aku ingin itu jadi milikku. Setiap kelewat. 2 tahun kemudian saya pindah di jalan raya yang kemarin ditinjau itu. Yang di kayu tanam itu? Kayu tanam itu. Ya. Dulu masuk dari desa itu kurang lebih 1 kilo ke dalam. Ya. Kami bangun di situ semi permanen. Nah, kemudian singkat waktu, tiang depan itu sudah putus dengan batakunya, Pak. Kan dari kayu kan. Jadi putus agak miring ke depan. Nah, gitu. Paling ini bataku itu tingginya 3,30 meter. Wah, bahaya dong. Berarti lama-lama bisa di atas bukit. Iya. Jadi semua jemaat itu naik ke atas. Gitu. Kalau ibadah. Saya berpikir suatu saat kita ibadah kena angin ditumbang, saya jadi masalah nanti. Jadi kami umumkan kita besok ibadah di rumah saja. 2015 ini ya, mulai ibadah di rumah. Betul. Ya. 2 tahun ibadah di rumah. 2 tahun, Bu. Dengan alasan itu, takut ambruk. Takut ambruk nanti kena anak sekolah minggu atau jemaat. Ya. Di rumah itu berarti di rumah yang Bapak tinggal. Iya, betul, di rumah anak saya bersama itu. dengan Iya. anak Yus itu ya. Iya, betul. Oke. Ya, ya. Terus jadi kemudian kami ibadah di situ. Nah, pada itu kami lupa bahwa kami pernah mengirim proposal ke ministry. Ya. Memang pada waktu kami mengirim, kalau tidak salah tahun 2012-13 ya. Ya. Kami tiap malam kami doa sama istri. Lama-lama kok nggak muncul lagi. Gitu. Gak muncul lagi karena sudah kebanyakan proposal masuk, Pak. Jadi saya bilang, jangan-jangan udah bubar ini. Tapi saya tetap komitmen, tidak mungkin Tuhan. Nah, 2000 berapa kemarin ada survei. Ya. Saya bilang, oh iya. Dan akhirnya 2016, kalau tidak salah 15, terjadilah satu pemasangan batu utama. Jadi gereja yang baru, yang sudah bagus, jemaat pun bertambah semangat, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Nanti kita lanjut bincang-bincangnya ya, Pak. Oke, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ada kegerakan Tuhan. Tuhan selalu bekerja, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, apalagi orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Oleh karena itu mari kita saksikan satu cuplikan video klip JMO 39, yaitu video bagaimana gereja ini dulu sebelum kita makeover. Saksikan yang satu ini. Pontianak merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai kota Khatulistiwa. Karena kota ini dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga dibangunlah Tugu Khatulistiwa sebagai lambang kota Pontianak. 88 km dari Pontianak atau sekitar 3 jam perjalanan menggunakan mobil, di sanalah letak GSPDI Philadelphia. Tepatnya terletak di Desa Kayu Tanam, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. GSPDI
GSPDI Philadelphia di bawah penggembalaan dari Pendeta Anton Arman memiliki jemaat sekitar 24 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan jemaat yang merupakan buruh tani. Upah yang mereka terima hanya cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari saja. Sekitar tahun 2005, Pendeta Anton berusaha membangun tempat ibadah yang lebih permanen dengan ukuran 7x12 meter. Namun dengan dana seadanya, tempat tersebut tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 2012, beliau mengirimkan proposal kepada Anugerah Ministries. Selama 5 tahun, mereka menantikan jawaban doa. Bahkan, mereka sempat beribadah di rumah-rumah selama 2 tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 2017, kami menetapkan GSPDI Philadelphia sebagai proyek CMU ke-39. Di hadirat-Mu ku temukan kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu nyata kebesaran-Mu. Dengan imanku ku sujud menyembah-Mu, Allahku. Karena ku tahu tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau tempatku berharap, Kau tempatku bersandar, Kau kekuatan di hidupku. Dengan imanku ku sujud menyembah, karena ku tahu tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, Kau tempatku berharap, Kau tempatku bersandar, Kau kekuatan di
hanya Kaulah penolongku. Yesus, Yesus. Walau badai datang, gelombang menerpa, tak pernah ku ragu, Yesus nahkodaku. Beribu rebah, takkan pernah ku gentar, karena ku percaya Yesus penolongku. Walau badai datang, gelombang menerpa, tak pernah ku ragu, Yesus nahkodaku. Beribu rebah, takkan pernah ku gentar, karena ku percaya Yesus penolongku. Yesus, Kau tempatku berharap, Kau tempatku bersandar, Kau kekuatan di hidupku. Penolongku saat ku tak berdaya, tangan-Mu yang menopangku dan menjaga langkahku. Oh, Kau penolongku. Denny Thanos, Apa welcome. kabar Denny Thanos? Welcome back to Good News Program. Seseorang yang luar biasa suaranya dan tidak asing lagi. Iya. Ya oke, biasanya kamu selalu berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain ya? Iya betul. Oke, bisa cerita sedikit Denny untuk album yang terbaru saat ini? Ini album keberapa, Iya, Denny? ini album pertama untuk Yang solo. Wow, selamat ya. Iya, terima kasih. Oke, Tadi Album ini berisi cuma 4 lagu karena lagu. EP soalnya dia. EP itu artinya apa? Dia mini album, Kak. Oh, mini album. Iya. Apa yang membuat kamu akhirnya terdorong untuk stepping forward untuk kamu mulai membuat album sendiri? Membuat album sendiri sih sebenarnya nggak pernah kepikiran, tapi album ini sih sebenarnya berisi tentang spiritual journey bersama Tuhan. Itu sebabnya temanya aku pakai penolongku. tadi lagu yang dinyanyikan Iya, judulnya betul. Penolongku. Ya, bisa Oke. bisa cerita nggak yang dimaksudkan dengan spiritual journey kamu itu ada momen-momen apa milestone yang membekas sekali di hati Denny? Iya. Yang paling membekas di hati sebenarnya adalah peristiwa tahun kemarin. Kita di keluarga ngalamin pergumulan, yaitu papa kan kena di vonis dokter untuk kena cancer stadium 4B. Ini bukan soal masalah Tuhan bergerak dalam mujizat atau enggak. Ya. Tapi saya lebih melihat bahwa penyertaan Tuhan sebagai penolong luar biasa setia. Ya. Apapun hasilnya kita ngalamin mujizat atau enggak, tapi kita ngelihat sendiri, merasakan sendiri bahwa memang Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Dan sampai akhirnya kemudian? Pada akhirnya memang Papa dipanggil Tuhan, tapi puji Tuhan memang seperti di album ini saya ambil kutip ayat Ibrani 13 ayat 5. Ya. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Itu sebabnya dengan yakin kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Boleh cerita sedikit nggak? Saya tahu kalau saya lihat di Instagram kamu, Iya. momen kehilangan papa kamu itu cukup terpukul rupanya keluarga Sangat, kamu. lumayan. Bisa cerita sedikit lebih dalam makna seorang papa buat kamu sendiri apa? Papa mungkin bukan orang yang sempurna di gambaran, tapi saya mengenal Tuhan lewat kehidupan Papa. Oh, I see. Iya, jadi Papa memperkenalkan bagaimana pribadi Tuhan lewat banyak hal di dalam hidupnya. Buat saya dia itu
seorang pahlawan iman. Wow. Ya. Jadi sebelum Papa meninggal, Papa sempat saya terdorong untuk selalu tiap malam saya berdoa Kak, untuk Papa untuk kesembuhan. Sampai satu waktu kita berdua cuma ngobrol di duduk ruang tamu. Satu hal yang saya selalu akan ingat waktu itu Papa cerita bahwa kamu nggak usah terlalu ngotot untuk berdoa. Buat Papa sih bukan soal kesembuhan atau enggak. Papa lebih memilih sembuh agar supaya Papa bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Yes. Tapi buat Papa adalah kehendak Tuhan yang paling utama. Wow. Gitu. Jadi saya berpikir, oh iya, Papa nggak takut ngadepin apa yang sedang Papa alami. Karena Papa bilang, karena orang yang khawatir dan takut nggak punya tempat, nah di kerajaan surga. Jadi saya berpikir, wow. Jadi andai pun Papa harus diizinkan melewati ini, Papa berserah penuh sama Tuhan dan Papa percaya bahwa Tuhan ambil kendali di dalam segala hal. Saya melihat Papa kamu berhasil loh, didik kamu jadi orang yang luar biasa. Amin Kak. Dan kamu selain musisi, pengusaha juga kan ya? Iya. Pengusaha muda ya? Oke, saya berharap apa yang Papa kamu tinggalkan dalam legacy kehidupan dia, itu akan membekas secara dalam. Amin. Dalam kehidupan Denny dan kemudian kamu akan menjadi seseorang yang lebih perkasa dari apa yang Papa kamu pernah lakukan. Dan dia pasti akan berbangga sekali terhadap kamu. Go for it bro. Thank you. Yeah. Jadi album ini ditulis karena terinspirasi kejadian kebanyakan yang karena dialami memang oleh Papa. saya ngalamin banyak hal bahwa saya melihat sendiri bahwa memang Tuhan itu penolong yang setia di dalam kehidupan saya. Oke, selamat ya buat Denny. Terima kasih. Maju Thank you ya, terus udah mampir di kasih program. karyanya. Yes. Oke. Terus jadi berkat ya. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Denny Thanos? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Penolongku, persembahan dari Denny Thanos. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya sudah 69 tahun umur saya. Sedangkan kita punya tempat ibadah kan naik Pak. Naik ya. Nah, puji Tuhan sekarang kan ada pastor yang baru di atas. Ya. Jadi saya sama istri tinggal di atas supaya dapat dekat dengan tempat ibadah. Mungkin kita bisa sapu, membersihkan. Terus kita sering lakukan kunjungan untuk doa-doa di gereja lebih giat lagi. Lebih berfungsi ya. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Church Makeover bagian yang ke-39 hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Pak Anton dan Ibu Kustina, bisa ceritakan nggak setelah gerejanya selesai, rampung di makeover, itu dampaknya apa Pak? Baik buat Bapak Ibu sekeluarga maupun jemaat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, pertama saya sampai bertuhan. Terima kasih kehadiran Pak Daniel bersama tim untuk meresmikan gedung yang baru. Dampak daripada gedung yang baru, jemaat semakin bergairah untuk beribadah, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang tadinya tidak pernah sembahyang, ikut sembahyang lagi. Dan kemudian penambahan jiwa baru
datang juga. Puji Tuhan. Sampai kami mendapat respon dari pemerintah desa, dia katakan ini adalah suatu contoh yang terbaik, tidak seberapa jemaat, tapi gereja seperti ini, itu menandakan satu kekompakan jemaat dalam doa. Yang kemarin Pak Daniel sempat salaman sampai Pak Desa menunggu sampai malam. Nah, dia kasih respon seperti itu, Pak. Dan bagi dampak bagi keluarga, ya tentu saja saya sama istri sangat bersukacita sekali, Bu. Sangat bersukacita dengan adanya gereja yang baru, dan kami punya respon akan kami pelihara sebaik-baiknya. Amin. Dan menjangkau jiwa-jiwa agar datang pada Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sampai anak saya pun, Pak, kan ada rumah baru, tolonglah ditempati, Pak. Oh ya, pasti tempati. Puji Tuhan. Karena tahu bahwa saya sudah 69 tahun umur saya. Sedangkan kita punya tempat ibadah kan naik, Pak. Naik, ya. Nah, puji Tuhan, sekarang kan ada pastor yang baru di atas. Ya. Jadi saya sama istri tinggal di atas supaya dapat dekat dengan tempat ibadah, mungkin kita bisa sapu, membersihkan, terus kita sering lakukan kunjungan untuk doa-doa di gereja lebih giat lagi. Lebih gitu. berfungsi ya. Berfungsi. Jadi saya cerita dikit nih, Dad. Dari gereja yang lama, itu kita tahu awalnya yang kita mau lakukan adalah memakeover gereja yang lama. Namun demikian kita melihat bahwa mereka juga nggak punya tempat tinggal yang layak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita putuskan untuk membangun gereja yang baru. Nah, gereja yang baru ini cukup menarik, cukup unik karena warnanya kuning. Seperti kota di atas sebuah bukit gitu. Seperti cerita daripada Pak Anton. Jadi dari jauh udah kelihatan. Warnanya kuning, ada tulisannya GSPDI Philadelphia di depannya. Yeah. Dan itu kalau orang lewat kiri kanan nggak akan lewat lah ya, maksudnya akan tahu wah ini bangunannya menarik sekali karena kuningnya cukup nyala sekali gitu. Dan jadi berkat ya. Jadi gerejanya ada gedung baru dan kemudian juga sudah ada rumah, nanti mereka bisa tempati dengan baik. Dan tentunya Pak, seperti yang saya sudah sampaikan pada waktu peresmian, kita sangat berharap bahwa ada kerjasama ini terus berkesinambungan sampai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siap. Tuhan dipermuliakan. Siap. Ya, sekali lagi selamat buat Bapak. Dan saya dengar-dengar Ibu Kustina ini ahli membuat kerupuk gitu, Bu. Bu, pesanan saya dibawakan nggak peyeknya nih? Oh iya, saya bawakan. Dibawakan peyeknya. Kami pun berterima kasih. Tuhan. Semenjak saya terima kasih Bapak, Ibu, serta Bapak Andata yang tua itu ya, sana sudah foto-foto saya bikin kerupuk, bikin peyek, ini bersyukur, ini sangat bersyukur. Bahkan kalau enggak ini, karena Tuhan ini tidak akan terjadi. Romantis tapi loh. Tuhan itu luar biasa. Amin. Ini amin. ya taburan yang baik, menuainya juga baik. Ya, terima kasih ini, walaupun banyak. pasangannya sudah sepuh, kalau ngelihat jemaatnya manen padi, mereka duduk berdua, minum kelapa bareng berdua gitu. Wah, ini contoh yang baik. Iya. Dulu, Pak. Puji Tuhan. Dulu waktu pertama kali bangun gereja darurat katanya dengan hasil penjualan kerupuk juga ya. Iya, jadi istri saya itu jam 4 sudah goreng pisang, Bu. Sama kalau bahasa Jawa OT-OT, apa itu ya? OT-OT? Iya, OT-OT. Pak Wan. Pak Wan ya. Oh, oke. Nanti anak saya yang dititipkan ke warung-warung. Nah dari yang itulah kita jualan. belikan nanti alat bangunan, kita bangun sendiri. Ya. Jadi sampai sekarang dia tetap jualan untuk menunjang dalam pelayanan. Oke, untuk keuangan gereja begitu Iya. ya. Puji Tuhan, Lagi puji kami Tuhan. berharap ya Pak, jadi gereja akan terus bertumbuh, jemaat akan semakin diberkati. Amin. Amin, Ya. amin. Kita lihat video langsung. Ya. Ya. Nah, pemirsa pasti sudah pengen tahu kan seperti apa jadinya gereja GSPDI Philadelphia di Kayu Tanam yang sudah selesai di makeover. Kita saksikan video klip yang satu ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya pada 20 Januari 2017 dimulailah proyek CMO ke-39 ini. Dilaksanakanlah ibadah singkat sebagai permulaan proyek CMO ke-39. Kemudian dilanjutkan dengan pemelastaran dinding gereja sebagai simbolis dari awalan renovasi GSPDI Philadelphia. Adapun yang dikerjakan dalam proyek CMO ini adalah pembangunan gedung gereja baru dengan plafon dan kuda-kuda kayu yang kokoh, pembuatan teras gereja, serta pembuatan tiang dari beton, memplester dinding gereja luar dan dalam, serta merenovasi dan mengalih fungsi gedung gereja menjadi pastori.
Melalui proses pembangunan kurang lebih 5 bulan, akhirnya selesai juga renovasi GSPDI Philadelphia. Namun, peresmian baru kami adakan pada Senin 9 April 2018. Terima kasih atas antusiasme yang sudah diberikan kepada seluruh jemaat, ya, dari seluruh jemaat kepada kami dan juga dari Pak Anton bersama dengan seluruh tim yang ada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat karena gereja Anda sudah selesai. Ya, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersama-sama, ya. Dalam peresmian tersebut, Pastor Daniel Hendrata melakukan penandatanganan prasasti sebagai simbolis usainya proyek CMO ke-39 ini. Di atas batu karang yang teguh, GSPDI Philadelphia di Desa Kayu Tanam, Kalimantan Barat, dibangun bersama oleh Anugerah Ministries dan partnernya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dalam program Church Makeover 39. Setelah itu dilanjutkan oleh ibadah dan pembagian firman Tuhan oleh Pastor Daniel Hendrata. Pada hari itu, setiap orang yang hadir sangat bersuka cita. Di tengah kesederhanaan mereka, Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya terhadap gereja tersebut. Nah, keselamatan itu adalah gratis. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan di sini, bahwa yang namanya keselamatan itu adalah bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Sama gereja ini yang sudah jadi bukan hasil usahamu, saudara, tetapi itu pemberian Allah. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi proyek Church Makeover ke-39 ini, sehingga pembangunan berjalan lancar hingga selesai. Tuhan Yesus mengasihi Anda senantiasa. Kita sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk bangsa Indonesia di kemudian harinya. So good spicy wing. So good spicy wing. Enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk, biar seru. Kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program, topik kita hari ini Church Makeover bagian yang ke-39. Bapak Ibu, seperti biasa kita akan memberikan laporan yayasan ya, jadi kegiatannya karena banyak, bukan hanya Church Makeover aja. Oke, nah Daniel, hari ini apa yang mau kita laporkan kepada pemirsa sekalian? Ya, pemirsa sekalian juga masih ingat bahwa kita punya satu program yang bernama Adikku Sayang. Nah, kita tahu bahwa Adikku Sayang, puji Tuhan, murid kami 500 anak ada di seluruh penjuru Indonesia, dan tentunya ada juga di daerah Jakarta dan Bekasi sekitarnya. Ada sekitar hampir 150 anak ya. Nah, ada seorang daripada mitra kita itu ingin sekali melakukan sesuatu yang lebih. Bukan cuman untuk membantu anak-anak ini sekolah, tetapi ingin meningkatkan gizi mereka. Jadi ini yang kami lakukan bersama dengan mereka. Kami melakukan feeding program 1 minggu 3 kali untuk khususnya saat ini masih di daerah Jakarta dan Bekasi saja.
kita 1 minggu 3 kali itu memberikan makanan yang layak lah untuk dan mereka. Dan ini on top of fasilitas yang sudah diterima oleh anak-anak adikku sayang ya. Jadi ada sarapan pagi, kemudian ada bimbingan belajar, kemudian ada biaya akademis dan yang lain-lain. Dan khusus untuk Jakarta dan Jabodetabek ini ada bonus lah spesial. Karena sebenarnya ini bukan rencana kami tapi atas permintaan daripada seorang partner dan kita membantu mereka untuk melakukan fasilitas ini. Dan puji nama Tuhan tentunya hal ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak ini karena untuk peningkatan gizi mereka, karena habis bimbingan belajar, mereka belajar dengan baik dari pagi sekolah, sore bimbingan belajar, dan kemudian akhirnya sebelum mereka pulang diberikan makan malam yang sangat layak lah gitu ya. Ini yang kami lakukan. Nah oleh karena itu saya percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan bersama ini pasti akan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Apa yang kita inginkan untuk bisa dicapai oleh anak-anak adikku sayang ini? Well, kami percaya bahwa anak-anak adikku sayang ini adalah the future leaders untuk Indonesia. Oleh karena itu kalau kita bisa memberikan satu value atau nilai yang sangat baik buat kehidupan mereka, tentunya ini akan membangun satu jiwa yang kuat daripada anak-anak ini. Bukan saja kita berikan pendidikan yang baik, tapi kita juga berikan makanan untuk kesehatan mereka, tapi kita juga isi dengan kebenaran firman Tuhan. Itu Deb. Oke, kita sedang mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk bangsa Indonesia di kemudian harinya. Nah pemirsa, kita akan langsung aja saksikan satu video klip ini bagaimana feeding program dilaksanakan di 7 center yang ada di Jakarta dan Bekasi untuk program beasiswa adikku sayang. Stay tune. Kabar gembira yang luar biasa. Sejak 5 Oktober 2017, kami meningkatkan pelayanan kami kepada murid-murid penerima beasiswa adikku sayang di Jabodetabek. Tepatnya di 7 center kami yang kami sebut Anugerah Learning Center, Mangga Ubi, Burangkeng, Mustika Jaya, Tambun, Tol Timur, Jatimulya, dan Rawalumbu. Sekitar 100 murid ini mendapatkan tambahan makan malam dari kami setelah selesai mengikuti kegiatan bimbingan belajar di center mereka masing-masing. Program ini adalah program percontohan yang baru diterapkan di center-center kami di Jabodetabek, tapi belum diterapkan kepada semua center kami yang lain di seluruh Indonesia. Tambahan ini di luar semua manfaat yang sudah mereka dapatkan ketika mereka menerima untuk menjadi murid adikku sayang, yaitu tambahan nutrisi setiap pagi, bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu, penggantian biaya akademis, pemberian seragam, sepatu, buku, dan alat tulis baru setiap kenaikan kelas, juga field trip setahun sekali. Tentunya dengan tambahan fasilitas makan malam ini diharapkan akan meningkatkan performa belajar murid-murid tersebut. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung feeding program ini. Bersama-sama, kita sedang membentuk dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang pantang menyerah, mempunyai prestasi dan karakter yang membanggakan. Dia Tuhan yang sama, Dia yang bangkit daripada kematian untuk kita semua. Tentunya Dia akan sanggup untuk menyertai Anda daripada sekarang, selama-lamanya sampai dengan akhir daripada segala kesudahan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, Church Makeover bagian yang ke-39. Nah, terima kasih sebelumnya pada Pak Anton dan Ibu Kustina ya yang sudah hadir di Good News hari ini. Nah, pemirsa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membaca doa yang sudah terjawab. Beberapa saat yang lalu ada seorang ibu yang meminta bantuan doa untuk anak-anaknya ya. Setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom tim doa anugerah, kami sangat berterima kasih atas dukungan doanya. Kini anak kami sudah rukun kembali dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tadinya keluarganya kurang rukun, tapi sekarang semuanya damai." Puji Tuhan pemirsa. Puji Tuhan. Bila masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Ya pemirsa, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang 9. Di sini firman Tuhan berkata buat kita, "Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Ayat 7. "Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri." Ayat 9. "Karena itu kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Nah, puji nama Tuhan pemirsa sekalian, adalah suatu kehormatan saya katakan buat kami Anugerah Ministries dapat membantu memperlengkapi tubuh Kristus yang ada di Indonesia. Nusantara atau Republik Indonesia ini adalah suatu negara yang sangat luas sekali dan beraneka ragam suku, budaya, bangsa yang ada di tempat kita. Namun demikian kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini adalah satu keluarga daripada kerajaan surga. Dibeli dengan darah yang sama daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu seringkali namun kita melihat di sini ada masih banyak orang-orang yang suka membeda-bedakan. Kamu dari gereja mana? Kamu dari saudara mana? Nah, ada beberapa pesan yang saya mau katakan kepada Anda. Nomor satu, mari kita aminkan apa yang firman Tuhan di sini. Rasul Paulus sendiri mengatakan, siapa itu Apolos? Siapa itu Paulus? Bukankah oleh mereka kamu menerima pengabaran firman Tuhan? Jadi mari kita sadari bersama-sama, apapun merek gereja Anda, kita ini ada di sini sampai dengan hari ini karena Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Ini yang perlu kita sadari. Nomor dua, oleh karena itu kalau kita adalah satu tubuh, maka kami mendorong untuk kita saling memperlengkapi. Saya percaya bahwa pada saat ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengharapkan gerejanya juga ikut di makeover oleh Anugerah Ministries. Puji nama Tuhan. Satu kerinduan hati daripada kami untuk dapat membantu lebih banyak lagi. Namun seringkali ini yang kita harus sadari bahwa kita tidak boleh berharap kepada manusia tentunya ya. Berharaplah kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kita di sini adalah partner daripada atau mitra daripada kerajaan surga. Kalau kerajaan surga memutuskan, maka kami melakukan. Kadang-kadang pada waktu kami membuat rencana, kalau Tuhan belum memberikan kesempatan atau waktunya belum tepat, kairosnya belum tepat, maka apapun yang kami lakukan juga nggak bisa gitu pemirsa sekalian. Jadi jangan putus asa. Saya tahu masih ada di luar sana hamba-hamba Tuhan yang begitu tulus, bahkan mengirimkan pesan-pesan kepada kami melalui SMS, melalui email bahkan ya. Dan bahkan mereka mengatakan minta tolong, kami sangat ingin menolong. Jadi saya tahu sekali bahwa Tuhan juga mempunyai hasrat yang sama. Namun demikian Tuhan masih mempunyai hak prerogatif kerajaan surga. Yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang masih belum. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan yang menutup pintu tidak ada satupun orang yang dapat membukanya. Kalau ada orang yang berkata bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, berarti sama dong, tidak akan ada orang yang dapat menutupnya. Percayalah, binalah jemaat-jemaat yang ada, kawanan-kawanan daripada anak-anak kerajaan surga yang Tuhan titipkan dalam gereja saudara, itu menjadi tanggung jawab Anda. Kami dorong saat ini, daripada tempat ini, dari Good News Program, kami mendorong Anda, jangan putus asa, karena Tuhan yang memanggil, Dia yang membaptis Anda di dalam baptisan yang sama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia Tuhan yang sama, Dia yang bangkit daripada kematian untuk kita semua, tentunya Dia akan sanggup untuk menyertai Anda daripada sekarang selama-lamanya sampai dengan akhir daripada segala kesudahan. Anda mau berdoa bersama dengan kami hari ini? Firman Tuhan sekali lagi mengatakan kamu adalah ladangnya Allah dan kamu adalah bangunannya Allah.
Don't give up. Jangan menyerah. Bagi Anda sekalian, Anda yang sudah diberkati tentunya, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Tentunya Church Makeover dapat dilakukan bukan saja tentunya melalui Anugerah Ministries. Anda pun dapat melakukan. Percayakah Anda bahwa kerap kali pada waktu Anda merasa tidak sanggup untuk membantu orang lain, ya ini waktunya untuk kita bergandeng tangan. Pada waktu kita bersinergi bersama-sama, artinya kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, kita gabungan kekuatan, maka akan ada satu kekuatan yang sangat besar. Dan inilah metode daripada kerajaan surga. Yang tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Kita semua adalah para semut yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya. Semoga Anda diberkati dengan program daripada Church Makeover 39 dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa khususnya untuk para hamba Tuhan ada di luar sana. Mereka yang sudah jerih lelah Tuhan dengan peluh Tuhan untuk menabur atau mempioniri pelayanan-pelayanan yang ke suku-suku terasing, daerah-daerah tertinggal yang terlupakan Tuhan. Engkau lawat mereka, berikan kekuatan. Tuhan, biarlah pengharapan hanya daripada Engkau. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan akan Kristus tidak akan mengecewakan. Aku melepaskan sukacita, damai sejahtera. Dan bakar Anda yang sudah diberkati, ayo bersama-sama bangkit dan bersinarlah, kerajaan surga sudah datang bersama dengan kita. Diberkatilah kehidupan saudara dan apapun yang kau lakukan, biarlah nama Bapa dipermuliakan melalui hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Ya pemirsa, ini saatnya untuk kita pamit undur dari hadapan pemirsa untuk berjumpa kembali di episode Good News Pekan yang akan datang. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan jangan lupa untuk gabung bersama dengan kami dalam Facebook Live setiap hari Kamis malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Goodness for you. Open your heart and hear our goodness for you. Goodness for you. Open your mind and hear our goodness for you. Goodness for you. Open your eyes.